In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres carissimi, te iterum videre Patris Allegro Veritas liberabit vos. Saya akan mengajak kita untuk menonton kebakunaikan doktrin yang ada di luar sana, soal realitas Allah itu sendiri, Allah yang diimani oleh orang Kristen. Di dalam Protestantisme itu ada dua kubu besar ternyata ya. Kubu yang tari-tarian itu, Unitarian dan Trinitarian. Jadi kita sebut saja Erastus Rudi, setahu saya, sepengamatan saya adalah penganut Unitarian. Deki Estra Albert Rumampung itu Protestan penganut Trinitarian. Kenapa Protestan ada tari-tarian ya? Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu kan milik kita, kitalah yang harus kembali. Oke, menanggapi polemik itu, katekese ini bukan bermaksud turut campur untuk menari-nari, tapi menegaskan ortodoksi kekatolikan untuk menjaga umat Katolik tidak terombang-ambing oleh tari-tarian yang kelihatan menggoda di luar sana ya. Jadi tidak usah ikut menari di sana. Mari kita bahas kenapa posisi Katolik lebih utuh, tidak tergoyahkan oleh tari-tarian atau pingpong ayat sana sini. Jadi untuk katekese ini bukan untuk turut campur dan ikut menari di sana, lebih ke edukasi untuk orang Katolik, dan penting untuk menunjukkan bahwa posisi Katolik ternyata lebih kokoh dan tidak perlu bermain pingpong ayat. Jadi ada penjelasan biblisnya, ada orang Katolik yang berkompeten untuk itu, bagaimana secara biblis pendasaran Trinitas itu di mana. Sesuai dengan kompetensi saya mengajak itu untuk melihat realitas Allah itu sendiri dari realisme metafisik. Saya akan tunjukkan bahwa kedua pendekatan tari-tarian ini masih kurang. Jadi untuk katekesi kita malam-malam hari ini, Vamonos, saya beri judul Dari Reduksi Menuju Keutuhan, Mengapa Posisi Katolik Lebih Kokoh Secara Metafisik, Epistemologis, dan Historis. Jadi fondasi Katolik lebih kokoh, pendekatan Katolik, posisi Katolik dalam tari-tarian itu, dan karena itu tidak perlu ikut menari lagi. Metafisik, epistemologis, dan historisnya sangat kokoh. Jadi ada dua kutub yang sama-sama timpang sebenarnya ya. Dalam medan pertarungan teologis kontemporer, dua kutub tampak saling berhadapan. Kita sederhanakan ya menjadi posisi Unitarian dan posisi Trinitarian. Tapi keduanya berdiri di atas tanah yang retak. Di satu sisi, konstruksi teologis pengikut Erastus Sabrono, Rudi, lalu pendeta Kilangi, saya tidak hafal namanya. Mereka hadir dengan semangat reformasi yang cukup membara, tajam dalam seruan kembali kepada Alkitab, tetapi terpotong dalam struktur fundamentasinya, pendasarannya. Mereka itu mengerdilkan misteri Allah yang hidup menjadi skema unitarianisme yang sederhana, mengabsolutkan teks tanpa menyediakan fondasi interpretatif yang mengikat, ya, landas untuk menafsir yang mengikat orang. Dan mereka mereduksi keselamatan menjadi semata-mata transformasi internal yang subjektif, perubahan di kedalaman yang tergantung pribadi-pribadi. Nah, itu posisi pertama. Di sisi lain, respon seperti yang dilontarkan Dek Gadas atau sebelumnya ada Estra Soru, bergerak ke arah yang benar secara doktrinal, lebih dekat dengan ortodoksi dalam isi, tetapi tetap saja masih cacat dalam bentuk. Ya, argumentasinya sering terarah tepat, tetapi tercemar oleh simplifikasi yang berlebihan, retorika yang agresif, dan kekurangan elaborasi metafisik yang mendalam. Ini yang penting. Ya, keduanya berdiri pada medan yang sama. Satu berlebihan dalam reduksi, yang lainnya berlebihan dalam reaksi. Yang pertama itu memotong realitas agar muat ke dalam kerangka sempitnya, sementara yang kedua membela kebenaran tetapi dengan pisau yang tumpul. Asap pisau dulu Pak Deki. Disinilah posisi Katolik tidak sekedar jalan tengah yang kompromistis,
melainkan sintesis yang utuh, sintesis integral, yang menjaga realitas tanpa mereduksinya dan menjelaskan misteri tanpa membongkarnya secara tidak hormat. Mari kita lihat yang pertama soal fondasi epistemologis. Itu landas bagaimana cara mencapai pengetahuan yang benar. Fondasi epistemologis. Dari teks yang terlepas ke otoritas yang hidup. Nah, pengikut Erastus memutlakan sola scriptura sebagai hakim tunggal dalam perkara iman. Tanpa tradisi, tanpa magisterium. Masalahnya sangat-sangat jelas secara filosofis. Teks tidak menafsirkan dirinya sendiri. Scriptura sui ipsius interpres non est, bahasa Latinnya. Setiap pembacaan, tindakan membaca itu sendiri selalu sudah dibimbing oleh pra-pemahaman, tradisi tafsir, dan otoritas komunal dari mana Anda berasal. Nah, itu yang terjadi. Kemudian Becky mencoba keluar dari jebakan ini dengan konsep totalitas Alkitab, bahwa kitab suci harus dipahami secara utuh, bukan potongan-potongan. Tapi dia tetap tidak menjawab pertanyaan kunci. Siapa yang menjamin bahwa totalitas itu dipahami secara benar? Ya kan? Siapa yang berwenang untuk mengatakan bahwa suatu interpretasi, suatu tafsiran telah menangkap totalitas, sementara interpretasi yang lainnya gagal? Siapa yang harus bilang begitu? Disinilah posisi Katolik berdiri kokoh di atas 3 kaki yang tidak terpisahkan. Kitab suci sebagai sumber wahyu tertulis, tradisi apostolik sebagai wahyu yang hidup yang diwartakan dan dirayakan, dan magisterium sebagai otoritas interpretatif yang mengikat. Bukan 3 sumber wahyu yang terpisah, melainkan satu arus wahyu dalam 3 modus transmisi, 3 cara penyampaian. Tradisi bukanlah tambahan manusia di atas Alkitab, camkan itu. Dia adalah realitas historis, kenyataan sejarah, bagaimana Alkitab sendiri bisa sampai kepada kita, bagaimana kanon ditentukan, bagaimana kredo dirumuskan. Nah, magisterium juga bukanlah lembaga yang memproduksi kebenaran baru, tetapi pelayan yang setia dari kebenaran yang diterima. Ya. Nah, ini bukan arogansi institusional, melainkan konsekuensi logis dari realisme epistemologis. Apa itu? Kebenaran objektif membutuhkan subjek yang mengetahui secara otoritatif, dan pengetahuan publik membutuhkan otoritas yang mengikat secara publik. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah interpretasi privat, tafsir-tafsir pribadi yang tidak berujung. Sebuah relativisme terselubung yang dengan sendirinya membantah klaim objektivitas iman Kristen. Ya, jadi tanpa otoritas, tradisi dan magisterium, ya hanya kumpulan opini, pasar loak, pasar malam teologi. Jadi tidak heran kalau pimpong terus-terus, baku naik terus, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, bola mati di sini, bola mati di sana. Mari kita lihat, kita bergeser soal metafisika Allah, antara penyederhanaan dan ketepatan. Di sini penting ya, karena Trinitas itu bukan soal mana ayatnya, bukan. Trinitas itu soal apa itu Tuhan dan siapa itu Tuhan. Kita akan lihat. Jadi pengikut Erastus itu gagal membedakan secara fundamental antara kesatuan substansi atau esensi dan distingsi relasi, perbedaan relasi. Akibatnya Allah direduksi menjadi hanya satu pribadi. Sebuah posisi yang secara klasik disebut monarki moralistik atau unitarianisme. Nah, Becky membela Trinitas dengan semangat yang benar, tetapi berhenti pada level biblika dan intertekstual tanpa membongkar struktur ontologisnya. Ya. Sementara posisi Katolik sejak Konsili Nicea 325 dan Konstantinopel 381 telah dirumuskan dengan presisi metafisik.
Allah adalah satu dalam esensi, ousia, tiga dalam pribadi, hipostasis. Perbedaan antara esensi dan pribadi bukanlah permainan kata, tapi adalah hasil dari pergumulan rasional dengan wahyu. Esensi menunjukkan apa itu Allah, apa Allah itu, kesatuan, kesederhanaan, kekekalan. Sementara pribadi itu menunjuk siapa yang bersabda, yang diperanakan, yang dihembuskan. Saat dia acting, ya agent atau bagaimana ya, kurang pas. Kita harus hati-hati menggunakan kata ini karena sudah mengandung muatan ontologis. Nah, relasi dalam Allah bukanlah tambahan pada substansi, tetapi cara substansi itu sendiri mengada. Jadi cara beradanya itu dalam relasi. Bapa bukan lebih dahulu dari putra dalam waktu, karena dalam kekekalan tidak ada waktu. Putra bukan lebih rendah dalam hakikat, karena diperanakan, bukan berarti diciptakan. Dan roh bukan energi impersonal, energi yang bukan pribadi. Roh justru adalah pribadi yang subsisten, berada dalam diri, berada dengan sendirinya, subsisten, berada di dalam relasi kasih antara Bapa dan Putra. Sekali lagi, ini bukan spekulasi rasionalis yang lepas dari wahyu, melainkan artikulasi rasional dari realitas ilahi yang telah dinyatakan oleh Tuhan sendiri dalam kitab suci, tentunya melalui tradisi dan ditafsir oleh magisterium. Tanpa metafisika ini, Trinitas hanya tinggal 3 nama yang tidak memiliki konten ontologis. Tanpa distingsi esensi relasi, orang akan jatuh ke dalam triteisme, 3 Allah, atau modalisme, 1 Allah dengan 3 topeng. Katolik mempertahankan via media, atau jalan tengah yang sesungguhnya, 1 esensi, 3 pribadi dalam circum insensio. Circum insensio atau perikresis itu saling diam dalam yang lain, yang sempurna, sangat sempurna, karena Allah itu sempurna. Yang berikutnya soal logos. Ini ada pergeseran dari fungsi ke pribadi. Nah, dalam sistem Erastian, logos cenderung direduksi menjadi fungsi atau firman yang diterima oleh manusia, Yesus. Sebuah pandangan yang mengingatkan pada adopsionisme kuno. Dalam pendekatan Deki kemudian, sebagai reaksi, logos diakui sebagai pencipta bersama Bapa. Namun belum sepenuhnya dijelaskan secara metafisik. Kenapa? Ya, pertanyaan mengapa ini tidak ada. Mengapa ada ayat itu? Misalnya, dalam teologi Katolik yang dirumuskan oleh Konsili Nicea dan dipertegas oleh Konsili Konstantinopel pertama serta Kalsedon, logos adalah pribadi kedua. Dia adalah genitum non factum, diperanakan, bukan diciptakan. Dia adalah homoousios patri, sehakikat dengan Bapa. Implikasi metafisiknya sangat-sangat dalam, ya. Jika logos hanya fungsi atau firman yang diadopsi, maka Allah tidak pernah sungguh-sungguh bersabda secara kekal. Sabda menjadi peristiwa temporal dalam sejarah, bukan realitas kekal dalam Allah sendiri. Kayaknya ini bisa jatuh ke dalam antropomorfisme Tuhan itu sendiri. Sebaliknya, tradisi Katolik mengajarkan bahwa Allah tidak hanya berbicara, Allah adalah sabda itu sendiri. Pribadi logos adalah ungkapan diri Bapa yang sempurna, sehingga dalam tindakan mengenal dirinya, Bapa memperanakan sabda yang setara dengan dirinya. Ini menjaga 2 hal sekaligus, kesatuan Allah yang mutlak karena Putra tidak menambah esensi baru, dan keilahian Kristus secara penuh karena Putra adalah Allah sejati dari Allah sejati. Bingung kan? Tanpa pribadi logos yang kekal, inkarnasi hanyalah sebuah proyek moral manusia yang ditinggikan, bukan misteri Allah yang menjadi daging. Padahal Injil kan jelaskan, sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, telah menjadi daging. Et verbum caro factum est. Nah, soal pneumatologi atau soal Roh Kudus, ya, harusnya bergerak dari energi ke pribadi. Pengikut Erastus mereduksi Roh Kudus menjadi sekedar roh Bapa atau kuasa impersonal yang dipancarkan. Nah, Deki membela personalitas roh, tetapi argumentasinya masih berbasis teks semata.
identifikasi penghibur sebagai pribadi, tetapi tidak sampai pada metafisika relasionalnya. Relasi dan partisipasi ini penting. Sementara tradisi Katolik mengikuti Agustinus dan Thomas Aquinas mendefinisikan roh sebagai pribadi ketiga yang proceeding, processio, dari Bapa dan Putra, filioque. Nah, secara metafisik roh adalah actus amoris subsistens, tindakan cinta yang ada di dalam, bersubsistens, hadir sebagai pribadi. Artinya, kasih bukan hanya atribut Allah, dia bukan atribut, sesuatu yang dipunyai. Misalnya Allah mengasihi, tetapi Allah sendiri dalam relasi internalnya adalah kasih sebagai pribadi. Oke, kalau belum tangkap, ulang-ulang terus. Roh Kudus adalah kasih mutual antara Bapa dan Putra yang telah dihembuskan sebagai pribadi yang berdiri sendiri, proceeding tadi. So, struktur terdalam Allah bukanlah kesendirian yang monolitik. Ya, itu nanti kesepian jadinya. Kalau kesepian berarti dia sudah berhenti jadi Allah. Struktur terdalam Allah adalah relasi kasih yang hidup dan dinamis. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, dan kasih itu begitu real, begitu nyata, begitu substansial, sehingga dia adalah pribadi. Inilah yang membuat kekristenan unik di antara agama-agama monoteis. Allah bukanlah kesendirian yang absolut, melainkan komunitas kasih yang kekal. Nah, reduksi roh hanya sebagai energi akan kehilangan inti dari wahyu Allah sebagai kasih trinitarian. Jadi, kita mulai dengan premis Allah adalah kasih. That's the reality of God. Itu apanya Tuhan. Tuhan itu apa? Kasih. Nah, dari situ kita menuju ke ekonominya. Soal soteriologi. Keselamatan yang tidak dipotong sebenarnya. Pengikut Erastus memandang keselamatan semata-mata sebagai transformasi kodrat. Ya. Sebuah pembaruan moral dan batiniah yang membuat manusia menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Deki menolak reduksi ini dengan benar, tetapi belum menyusun sintesis yang lengkap. Teologi Katolik yang dirumuskan secara klasik, khususnya dalam Konsili Trente, menggabungkan dua dimensi yang tidak terpisahkan sekaligus saling membutuhkan. Justifikasi, pembenaran, dan sanktifikasi, pengudusan. Justifikasi adalah peristiwa relasional. Manusia yang berdosa dipulihkan ke dalam persekutuan dengan Allah, bukan karena jasanya, tetapi karena rahmat Kristus yang diterima melalui iman. Tapi justifikasi tidak pernah terjadi tanpa sanktifikasi. Rahmat bukan hanya status hukum eksternal dari luar, justitia imputata, itu bukan dari luar, itu teologi, ada teologi yang percaya justitia imputata. Rahmat ini suatu realitas ontologis yang ditanamkan dalam jiwa, justitia infusa. Ya. Keselamatan bukan sekedar perubahan batin subjektif atau status hukum forensik, tetapi adalah partisipasi dalam kehidupan ilahi, participatio divine nature, kodrat ilahi. Ini mengacu pada 2 Petrus bab 1 ayat 4. Kita tidak hanya disebut benar, tetapi dijadikan benar dalam Kristus. Jadi, ya, kita tidak hanya diampuni, tetapi diangkat menjadi anak-anak Allah secara nyata, ya, dengan kodrat yang mulai dimampukan untuk mengasihi. Ya, itulah kenapa sakramen, perbuatan baik, dan pertumbuhan dalam kekudusan bukanlah tambahan pada iman, melainkan perwujudan nyata dari rahmat yang bekerja. Nah, reduksi keselamatan hanya pada transformasi internal mengabaikan dimensi relasional dan sakramental. Reduksi hanya pada status hukum mengabaikan realitas perubahan ontologis yang dijanjikan dalam kebangkitan. Sekali lagi, ini soal metafisika. Berikut kita turun ke manusianya. Sudah dari Allah, kita turun ke apa itu manusia. Antropologi, dari hitam putih menuju realitas dinamis. Pengikut Erastus hanya mengenal 2 kategori, setidaknya dari amatan saya, anak Allah atau anak iblis, dengan sedikit ruang bagi pergumulan dan proses.
Ini adalah simplifikasi ekstrim yang tidak sesuai dengan pengalaman rohani orang-orang kudus maupun dengan kitab suci. Misalnya, peringatan-peringatan Rasul tentang kemungkinan jatuh dan kembali. Ya, Pendeta Deki mengkritik ini dengan benar, tetapi tetap dalam nada polemik tanpa menawarkan antropologi alternatif yang sistemik. Ya. Katolik melihat manusia sebagai makhluk dalam perjalanan homo viator, sedang berjalan menuju tanah air surgawi, belum sampai komprehensor. Dalam status viator, manusia memiliki kapasitas untuk berdosa kembali, bahkan setelah pembenaran awal. Dia terbuka pada rahmat, tetapi rahmat tidak membatalkan kebebasan. Dia mampu jatuh, dia bisa jatuh karena kelemahan, dan bisa bangkit kembali melalui rahmat pertobatan. Dan ini sesuai dengan realitas eksistensial manusia. Dia tidak statis. Jadi kenyataannya manusia itu tidak statis, tidak hitam putih secara permanen, tetapi bergerak secara dialektis, jatuh bangun aku dalam sejarah keselamatan yang konkret. Nah, antropologi yang dinamis ini menghindari dua jebakan. Apa itu? Di satu sisi optimisme sempurna yang mengabaikan kemungkinan murtad, OSAS ini, one saved always saved. Di sisi lain pesimisme yang tidak memberi ruang bagi pemulihan. Nah, gereja tidak berkata bahwa semua orang akan selamat, tetapi juga tidak berkata bahwa mereka yang telah jatuh tidak dapat bangkit kembali. Antara keduanya ada ruang bagi rahmat yang bekerja dalam kebebasan. Dan inilah realitas pertobatan dan pengakuan dosa yang sesungguhnya. Masih ingat kan? Ada kelompok Protestan yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan sebagian orang untuk binasa. Ciande. Mari kita lihat sintesisnya. Mengapa posisi Katolik lebih kokoh secara sistematis? Nah, kalau diringkas, kita lihat sebagai tabel perbandingan, ya, untuk melihat di mana posisi-posisi masing-masing. Mari kita lihat soal aspek epistemologis, bagaimana cara mencapai pengetahuan yang benar. Erastus itu sebenarnya dari perspektif Erastus, sola scriptura itu teks tanpa hermeneutika otoritatif. Deki yang berupa reaksi parsial, totalitas teks tetapi tanpa penjamin interpretasi. Nah, posisi Katolik adalah sintesis integral, teks plus tradisi plus magisterium, satu arus, tiga modus, tiga mode. Kemudian soal metafisika Allah, Erastus itu unitarianisme, gagal membedakan esensi dan relasi. Deki trinitarian tekstual tanpa ontologi relasional, dan Katolik trinitarian ontologis penuh, ousia dan hipostasis dengan circumincesio. Soal logos, Erastus itu fungsi atau firman yang diterima dan cenderung adopsionisme di sini. Deki soal pribadi pencipta namun tanpa metafisika kekal. Nah, Katolik pribadi kekal, genitum non factum, homoousios, itu logos. Soal Roh Kudus, Erastus itu energi impersonal, roh Bapa semata. Deki pribadi berbasis teks, deskriptif tapi tidak eksplanatif. Katolik pribadi metafisik, Roh Kudus itu actus amoris subsistens filioque. Nah, soal soteriologi ada transformasi internal semata dalam Erastus tanpa justifikasi forensik. So, pada Deki ada kritik reduksi tetapi tanpa konstruksi positif. Dan Katolik justifikasi relasional plus sanktifikasi ontologis dan partisipasi ilahi. Nah, soal antropologi, Erastus itu kategori hitam putih statis, deterministik secara moral sebenarnya. Sementara Deki itu kritik polemik tanpa sistem alternatif. Sedangkan Katolik dinamis historis, status viator, rahmat dan kebebasan, pertobatan nyata. Jadi dalam setiap aspek Erastus itu ada reduksi, Deki itu reaksi parsial, sementara Katolik itu sintesis integral. Nah, posisi Katolik memang lebih kokoh, bukan karena berusaha menjadi yang paling moderat, tetapi karena posisi ini mempertahankan semua dimensi kebenaran yang diwahyukan tanpa menghilangkan satupun. Posisi ini tidak memilih antara teks dan tradisi, tetapi menyatukannya.
tidak memilih antara keesaan Allah dan ketigaan pribadi, tetapi mempertahankan keduanya dengan metafisika yang memadai, metafisika yang mencukupi. Tidak memilih antara rahmat dan kebebasan, antara status dan perubahan, antara iman atau perbuatan, tetapi menunjukkan bagaimana masing-masing hidup di dalam yang lain. Inilah yang disebut integritas. Ingat kan, pola pikir Katolik itu et, pola pikir Protestan itu out. Maksudnya begini, either or itu Protestan, ini atau itu. Nah, both and itu posisi Katolik, ini dan itu. Nah, jadi integritas ini adalah kesetiaan pada seluruh realitas, bukan pada sebagiannya doang. Jadi saudara-saudariku, ketika realitas tidak direduksi, itulah posisi Katolik. Pengikut Erastus gagal karena mereka menyederhanakan misteri. Mereka ingin Allah yang mudah dijelaskan, iman yang mudah dioperasionalkan, keselamatan yang mudah diukur. Tapi Allah yang Alkitabiah tidak pernah semudah itu. Deki belum tuntas karena dia belum menyempurnakan struktur metafisik yang mampu menjawab tantangan reduksionis dengan akal budi yang terlatih. Gereja Katolik bertahan selama 2 milenium karena satu hal. Dia tidak mereduksi realitas, tetapi menaatinya. Dia tidak memaksakan Allah untuk masuk ke dalam logika manusia yang terbatas, tetapi membiarkan akal manusia yang telah ditebus dan diterangi oleh iman, naik perlahan-lahan untuk memahami sejauh mungkin dalam perjalanan duniawi ini. Misteri yang senantiasa melampauinya. Dan disitulah letak kekokohannya. Bukan karena dia yang paling keras dalam serangannya, bukan karena dia yang paling baru dalam kemasannya, bukan karena dia yang paling populer di media sosial, melainkan karena dia yang paling setia pada ada sebagaimana adanya. Karena kesetiaan pada realitas, pada ipsum esse subsistens, ada itu sendiri yang bersubsistens dari dirinya sendiri, itu adalah kebajikan intelektual tertinggi, setia terhadap realitas. Dan kebajikan itu oleh rahmat Allah telah dijaga, diwartakan, dan dihidupi oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Soli Deo, honor et gloria. Nah, katekesi ini tidak bermaksud menghakimi pribadi Erastus Sabdono atau Dekingares dan para pendukungnya secara personal, tetapi menilai posisi teologis yang mereka wakili sebagai tipe-tipe ideal dalam diskursus teologis kontemporer media massa. Media sosial maksudnya. Kritik ini diajukan dalam semangat caritas veritatis, cinta akan kebenaran yang selalu mencari pemahaman yang lebih mendalam. Duc in altum, bertolaklah lebih ke dalam, kata Yesus kepada Petrus dan kawan-kawannya. Natuin hoa Funau matak mitnala lihotetus Leho muloitan biale ufuf simatan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnala lihotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel